Innal Habib al-Mustafa
husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami والسلام عليك يا سيد الوجود أفضل كل مولود وصاحب الحوض المولود وصاحب اللواء المعبود يا نبي الله يا مدثر يا مدبر يا خيرة الله يا خير خلق الله يا من اصطفاه يا من اصطفى الله بين خلقه يا خير يا مدثر يا منذر يا بشير يا نبي الله يا سيد الأولين والآخرين ويا خاتم الأنبياء والمرسلين ويا سيد المتقين ويا إمام المجاهدين ويا شفيع المذنبين يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدين أرجو منك الشفاعة للزيارة يا الله اشفع لنا بحبيبك سيدنا محمد وارحمنا وانظر إلينا والطف بنا يا الله والطف بنا وبأولادنا يا الله ya Rasulullah. Saat ini kami berkumpul, saat ini kami bersatu ya Allah untuk memuji Nabi-Mu, kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan syafaat beliau untuk kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami ya Allah. Ya Rasulullah, atrifna, ya Rasulullah, bantulah kami, tolonglah kami, lihatlah pada kami. Pandanglah pada kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, dengan nadrah-Mu, dengan mulah Allah-Mu, dengan syafaat-Mu, dengan ri'fa-Mu, dengan kasih sayang-Mu ya Rasulullah. Kami umat-Mu, kami ini umat-Mu, walaupun kami jauh, kami banyak menentang, kami banyak melanggar, kami banyak mengabaikan sunnah-sunnah-Mu ya Rasulullah. InsyaAllah ya Rasulullah, syafaatkan untuk kami, berikan syafaat-Mu untuk anak-anak kami, terutama untuk orang tua kami yang saat ini dalam kondisi sakit, yang saat ini dalam kondisi tua, dalam kondisi lemah. Ya Allah ya Rasulullah, tolonglah kami, terutama mereka yang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Lapangkan kubur mereka ya Allah, terangi kubur mereka, sinari kubur mereka dengan cahaya-cahaya-Mu, dengan cahaya nur Nabi-Mu, kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hanya inilah doa yang kami panjatkan, hanya inilah yang kami mohon, hanya inilah yang kami minta. Kami ya Allah tidak pernah berdoa mendoakan orang tua kami. Sungguh kami adalah anak-anak yang durhaka, anak-anak yang tidak tahu bakti, ada anak-anak yang tidak mengerti tentang keperjuangan, tentang korbanan orang tua. Ya Allah,
Allah, ampuni kami dosa-dosa kami, banyak durhaka kepada orang tua kami, banyak menentang, banyak melanggar, juga banyak kadang ya Allah berani menjawab dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata tidak sopan. Ya Allah, saat ini kami mohon ampunan-Mu. Kami bertobat untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang jelek terhadap orang tua kami. Amin, ya Allah, kami mohon maaf ya Allah, ya Rasulullah, kami tidak mengikuti ajaran-Mu, sunnah-Mu. Ya Allah, ya Rasulullah, bimbinglah kami, tuntun kami, ajak kami, tarik hati kami ya Rasulullah, tarik hati kami untuk selalu ikut perintah Allah, tunduk kepada perintah Allah, ikut perintah Allah ya Rasulullah. Tidak ada yang keluar dari majelis ini terkecuali engkau mohonkan ampunan kepada Allah, terkecuali hajat-hajat mereka engkau kabulkan ya Allah, terkecuali dosa-dosa mereka engkau ampuni ya Allah, terutama orang-orang tua kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Robbal hati kami dengan hidayah-Mu, dengan bimbingan-Mu ya Allah. Jadikan orang-orang anak-anak kami ahli sholat, ahli sujud, ahli ruku', ahli tadarru', ahli Al-Quran, wa ahli sholat, wa ahli salam ala Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari ujung dari kehidupannya orang-orang yang pantas menduduki, memasuki surga-surganya Allah. Amin ya rabbal Asyirul hadirin. Kenapa saya langsung? Karena memang kondisi saya kurang sehat. Kedua, saya tidak mengecewakan para hadirin karena sudah berapa waktu ya ditunda waktu pengajian. Tapi hari ini malam ini kita ditakdir oleh Allah SWT bisa melaksanakan. Ini yang menjadi catatan penting, bahwa kita menjadi umat Nabi, menjadi umat Rasul SAW, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang penuh dikasihani, disayangi oleh Allah SWT. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali memberi rahmat untuk seluruh alam. Kalau kata orang lain, ya kalau orang-orang di sana anggapannya kita rahmat, sayang, memberi kasih sayang, santun, ya termasuk lemah lembut dan toleran. Ya, bukan itu aja. Maknanya luas dan panjang kalau diartikan wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Ada yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu rahmatnya Allah untuk lil insi wal jin, untuk semua manusia dan jin. Wa fi riwayatin, ya kata Imam Ibn Abbas, li jamil khalqi, untuk semua makhluk. Kalau untuk orang iman, ya mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau untuk orang iman, mereka mendapatkan tuntunan itu pas dapat rahmatnya Allah, barokah Nabi. Ya, berarti sampean ini sudah ada ikatan dengan Nabi. Mau tidak mau ada sambungan dengan Rasulullah SAW. Sadar tidak sadar itu ada. Kedua, kalau untuk orang munafik, al-aman minal qatl, rahmatnya salah satu Allah Ta'ala turunkan untuk orang munafik pun bisa mendapatkan. Artinya orang munafik aman, tidak terbantai, tidak terbunuh, tidak dibunuh, tidak dibantai, karena Allah menjaga mereka. Ya. Termasuk lagi untuk orang kafir. Nah, untuk orang kafir ini akhara adzabahum fi yaumil akhirah. Allah akhir-akhirkan nanti azabnya untuk orang kafir, tidak zaman sekarang, tidak saat ini, tidak di dunia, tapi azabnya nanti diperlihatkan oleh Allah nanti di akhirat.
Karena ini sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, dan karena sayangnya Allah kepada umat ini, dan juga karena rahmatnya Allah untuk kemuliaan semua makhluk. Bayangkan kalau dulu satu nabi saja, man kadzdzaba nabiyan kana likulli man kana kadzdzaba nabiyan ajjalallahu adzabah. Allah langsung siapapun adzaballahu man kadzabahu. Barang siapa yang mendustakan, man kadzdzaba nabiyan. Ada orang yang mendustakan nabi, tidak percaya dan menganggap itu bohong atau tidak mempercayai serta menyebarkan itu apa yang dilakukan fulan padahal ini nabi, itu adalah bohong. Ya, tidak membenarkan, mendustakan, membohongkan, tidak mempercayai, bahkan mengolok. Ya, apa yang dilakukan orang itu fulan itu adalah kepalsuan, bohong. Yang dibawa tuntunannya, yang dibawa kitabnya itu bohong. Itu langsung adzaballahu, langsung Allah berikan mengkadzabahu, adzaballahu mengkadzabahu. Siapapun yang membohongkan nabi, satu nabi, maka langsung Allah turunkan azabnya. Berbeda dengan umat ini. Nah, inilah diantara rahmat. Jadi rahmat itu luas. Ya. Kedua, bahwa rahmat itu kalau orang umat ini umpamanya nabi tidak dipercayai, nabi diingkari, nabi tidak dipercayai, nabi diingkari atau nabi dihina-hinakan, tetap akharallahu azabahu. Allah akhirkan azabnya untuk umat ini. Karena apa? Tidak mau mengecewakan Nabi, tidak membuat Nabi itu sakit. Umpama langsung Allah timpakan orang-orang umpamanya orang barat, orang kafir yang langsung menolak Nabi, menghinakan Nabi, langsung Allah saku, Allah sikat, Allah berikan azab spontan, sangat bisa. Tetapi Allah melihat kepada Nabi Muhammad sehingga mereka tidak diazab di dunia. Akharallah azabahu fil akhirah. Allah akhirkan nanti azabnya di akhirat karena rahmatan lihadil ummah. Ini namanya rahmat. Ada lagi rahmat bentuknya seperti orang yang kena kalau syamsi, adha'a nuruha 'alal ardi. Nurnya Nabi, rahmatnya untuk umat ini sama seperti rembulan atau matahari. Sinarnya itu bisa kena semuanya, bisa dapat siapapun yang kena. Ada yang sedikit kena mataharinya, ada yang sedikit banyak kena mataharinya, terang. Ada yang terang sekali di luar, waktu terang jam 9, jam 8, jam 7 itu sudah terang luar biasa. Jam 6 sudah kelihatan. Ada yang orang yang kelihatan sedikit saja, itu dapat nurnya Nabi, sedikit. Tergantung dia. Kemudian ada yang besar, ada yang panas. Panas itu terik matahari di tengah-tengah sinarnya matahari yang sangat-sangat jelas, sangat terang. Itu di tengah-tengah siang hari, di tengah hari lah. Akhirnya mereka mendapatkan saking besarnya, itu tergantung nurnya Nabi, semakin dia besar, semakin terang dia mendapatkan apapun. Dia menjadi jelas melihat keelokan Nabi, kesempurnaan Nabi, kebesaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dapat nurnya sedikit, ya sedikit sekali mengenali Nabi. Kalau dia sebesar nurnya Nabi mengena kepada dia, maka dia akan mengenali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu besarnya. Makanya ada orang sakit mata, tapi nggak tahu ini terang atau ini jelas. Kata Imam Busiri begini,
Qatunkirul ainu dha'a syamsi min ramadhin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min sadam. Ada orang hanya karena sakit mata sehingga dia mengingkari, tidak percaya terangnya matahari. Ini sudah jelas, ini terang enggak? Enggak, ini enggak terang. Ini waktu terang enggak? Enggak. Dia bilang enggak. Kok gelap ya? Dia tidak terasa kalau ini siang matahari dan jelas semuanya kelihatan. Apapun terlihat di waktu siang hari. Ya. Tapi dia ada sakit mata sehingga dia menganggap enggak kelihatan. Ada jelas. Saya nggak bisa melihat dan seterusnya. Karena hanya satu titik yang mengena kepada matanya, satu sakit mata min ramadhin, sehingga dia mengingkari matahari yang begitu terang benderang atau yang terlihat jelas tidak menerima dia. Ya. Apa bedanya ini? Sama seperti air ketika diminum rasanya enak, tapi karena ada sakit di giginya, sakit di lidahnya, sakit di gusinya, sakit di mulutnya, sehingga rasa air pun tidak terasa, tidak nyaman, tidak enak. Dikasih banyu pahit, ya, banyu biasa pahit. Karena ada sakit, dikasih teh, kok rasanya, ya, tidak enak. Padahal manis, ya, kok rasanya koyo kayak hambar. Wala sing kayak garam, ya, tambah gak karuan, ya, iki kok gak enak, nganggep enak, ya gudeng, ya, umpamanya kayak garam enak. Akhirnya apa? Karena sakit inilah yang menutupi rasa, yang menutupi pandangan dia, sehingga tidak memandang kepada Nabi dengan jelas. Tidak mengerti tentang Nabi berarti dia ada sakit. Tidak mengerti Nabi SAW berarti dia sakit. Orang kafir sakit hatinya, sakit pikirannya, sakit nuraninya, sakit rohaninya. Ini sakit yang harus diobati, yang wajib diobati. Nah, kenapa? Karena mereka ingkar. Sudah tahu Nabi itu orang mulia, paling paling dicintai oleh Allah, paling istimewa, paling, dan bahkan seluruh makhluk ini tercipta karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebesaran beliau itu tidak pernah akan ada ujungnya. Kemuliaan beliau itu tidak akan habisnya. Sampai di KI 1000 tahun membahas tentang Nabi, gak bakal sampai umur itu masih banyak rahasia kemuliaan Nabi tidak bisa diceritakan. Loh kok bisa? Ya bisa. Saking hebatnya Nabi. Ya, madihuka qasiran walau ja'aka bibadlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita minal karaman khisalil karami wal jud. Itu sudah diterangkan. Hei Muhammad, fayaqulu wa izzati wa jalali, Allah Ta'ala jauh langsung, hei Muhammad, demi keagunganku, demi kemuliaanku, wong sing nyifati awakmu, wong sing memuji-mujimu iku setitik, qasir sedikit, sangat pendek, sangat kecil. Walau ja'aka bibadil majid, walaupun dia datang dengan mencurahkan segala kemampuannya. Umpama ono sing paling hebate wong memujimu, ya, itu hanya sedikit untuk mengetahui tentangmu. Umpama ada orang menggambarkanmu, mensifatkanmu, ya Muhammad, ajizun, sangat lemah, an hasri, untuk meringkas seluruh apa yang engkau miliki dari sifat kemuliaan, dari sifat kedermawananmu dan
sifat-sifat yang lain. Iki sing dawuh Gusti Allah. Lah nek semua manusia memuji Gusti Kanjeng Nabi itu tidak sejauh, tidak sehebat apapun, maka cukuplah pujian Allah. Walaupun manusia tidak memuji, Allah sudah memuji. Walaupun kita tidak memuji, malaikat sudah memuji. Walaupun kita tidak memuji-muji atau manusia tidak mau memuji, nabi-nabi, para rasul juga memuji. Dan seluruh makhluk binatang-binatang pun memuji-muji, bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sampean tok sing kebuacut. Ya. Gak tau muji cuma ya, sholawat di abote, ngaji apa maneh. Jadi apa enggak pada Kanjeng Nabi kok? Fa inna fadla Rasulillahi laisa haddun wa ya'rib anhu natikun bifami. Ya, tidak ada batasnya keutamaan Nabi, tidak ada ujung-ujungnya. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Keutamaan Nabi itu tidak ada batasnya. Ya, umpama mulut ini, lisan ini, ayuri ba'anhu natikun, ucapan orang yang ngomong, ya sulit untuk menggambarkan itu. Ayuri ba'anhu natikun bifami, untuk mengucapkan dengan mulutnya. Sampai rek, cangkemi sampean, itu gak bakal apa? Sempurna memujinya sampai Nabi Gusti Kanjeng. Nah, tapi kalau memuji titik aja amel. Ya. Nah, inilah kelemahan manusia. Ini kenapa kita baca Maulid? Kenapa kita memperingati Maulid? Ini karena kita harus lebih tahu tentang Rasulullah. Jangan sampai tertutup hati kita. Nah, jangan sampai ada ini jelas sinar matahari sing gelap biar oke. Ya. Iki wis terang, iki wis jelas, terang ketok, iki warnai biru, iki warna hijau, iki warna putih, iki warna ireng, tapi sing gelap berkah. Iki sing warnanya abu-abu. Ya, dasar iki wong munafik yang ngono, wong kafir yang ngono diterangno masalah Nabi, sik gak gelem percaya. Nah, sama dalam hatinya ada penyakit. Nah, ini perlu diobati. Obatnya harus apa? Diwantemi ngono ya. Enggak ngono ya. Sampene iki arek-arekno kudune ayo yo carane ngenali Nabi. Gusti Kanjeng Nabi. Nek wis kenal, Masya Allah, kau usah memuji-muji maneh. Sampean demi Nabi gak ono apa-apane. Harta demi Nabi gak ono apa-apane, dikekno, diserahno. Ya. Tenaga demi Nabi, gak ono apa-apa nih diserahno. Nyawa pun demi Nabi, diserahno, ojo abot. Ya, itu karena apa? Memuji, kenal sama Nabi. Nyawa pun akan dikorbankan. Ya, nyawa pun akan dikorbankan, direlakan demi Rasulullah. Nah, itu begitu caranya untuk menghasilkan cinta yang sejati kepada Nabi. Ya, iki cintai, aku rindu pada Nabi. Apa itu? Kami wahai Nabi, kami rindu untuk berjumpa walaupun dalam mimpi. Wong turu cekel habis. Kalau wong muncul wendas ngono ya, ingin ketemu Nabi. La ilaha illallah. Walhasil iki wong. Ya tapi gak apa-apa nyanyi to. Kami rindu kepada Nabi. Ya. Kami rindu walaupun mimpi ya sekali. Wong pingin mimpi harus berusaha bil jahdi wal ijtihadi wal mujahadah, dengan kesungguhan. Ya jalan mimpi Nabi. Nanti bersani saat turun turu sholawatan sampai keturun. Ayo wudu. Ayo terus zikir sholawat. Ayo sobojo maulid.
Ngono. Jadi isok sambung sampai teman-teman ketua mimpi Nabi. Pengen ketemu Nabi tapi sing didelok wong wedok. Sing didelok pasaran artis. Aku ketemu ngabengi. Sopo iku? Wajo sing kesane. Pikirmu sopo Nabi. Sampai mimpi Nabi ku sak api-api makom pangkat, sak mulia-mulia pangkat. Walaupun sekali, yo sampai langsung sume, sampai seneng, sampai berkah, sampai enteng, sampai gak sombong, sampai koyok wis terus, enak bersih. Ya, wongi bawaane kawane enak, lembut, santun. Iku barokah. Sampai klambi niki, wong sing mimpi Nabi, iku klambi sing berkah dibanding klambi sak dunya. Sampai ila yaumil kiamat. Karena ketemu ambek Sayyidul Wujud. Digowo ambek ketemu ambek Gusti Kanjeng. Nah, iku tahu ketemu Imam Malik, ya. Imam Malik iku imam wali gede, ulama gede. Gurune sapa? Imam Abu Hanifah. Gurune sapa? Gurune Imam Malik. Imam Malik gurune Imam Syafi'i, wali gede, imam gede, ulama gede. Ulama Abu Hanifah. Ya. Nyun sewu nek iki boten apa namanya? Nah, iki tata cara ya. Ketemu apa itu jenenge Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Akhirnya ketemu Sayyidina Imam Ja'far Shadiq anaknya. Ketemu Imam Ja'far Shadiq. Ketemu itu karena iki nggawa tongkat. Imam Abu Hanifah takon, ya mulai ya Syekh, apa yang kamu bawa? Ini tongkat kakekku, tongkatnya Rasulullah SAW. Ya, langsung dicekel, langsung diambungin di tongkatnya, karena berhubungan dengan Rasulullah. Pernah dipegang Rasulullah. Sesuatu yang pernah dipegang Rasulullah berarti mulia. Semua apa yang berhubungan dengan Rasulullah pasti mulia. Diambung, diangkat di sana. Kon ini diwadahi sampai Imam Ja'far. Kon begitu melihat tongkat Rasulullah memuji, seneng, kagum sampai kon cium. Aku iki lho, nduk awakku iki ana gedene Rasulullah. Lali deh. Mana lebih afdal, tongkat atau darahnya Rasulullah? Langsung nangis, langsung dicium tangannya, diambung tangannya, diambung sikile, diambungi kabeh. Oh, tidak diambungi pipine ya, diambungi si kok sujud-sujud ya. Oh iya bener. Kalau saja itu tongkat menjadi mulia, apalagi saya. Jasad saya ini ada darah Nabi. Pasti ada sifatnya kesiganya Nabi. Sak cuwil-cuwile ono sifatnya kesiganya Nabi. Ono adabe, ono nuri, dan ono siri, ono barokah dan macam-macam. Itulah. Ya, cara penghormatan. Banyak, termasuk orang-orang yang bertemu dengan Ali Zainal Abidin, baik Ja'far Shadiq. Iku kadang-kadang mencium tangannya, mencium kakinya. Dan Imam Sya'rani menyebutkan bahwa yang adab, ya, kita diperintah oleh untuk diberi janji oleh Rasulullah SAW untuk anuqabila aidiya ahli baitin Nabi. Ukhida alaina ahdul am anuqabila aidiya ahli baitin Nabi. Saya diperintah oleh Nabi, diberi janji oleh Nabi untuk mencium tangan-tangan anak-anak keluarga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi yang paling istimewa. Kenapa tangan ini berhubungan dengan ngapa? Karena tangan ini pernah mencium tangan abahnya, tangan gurunya pernah mencium tangan gurunya terus
Dan apa hubungannya dengan tangan ini? Ini menunjukkan keberkahan. Tangan itu simbol dari kemuliaan. Kemudian dicium karena berhubungan dengan banyak rahasianya ya. Saya tidak memperpanjang masalah ini mencium tangan. Kalau memang dianjurkan, ya, siapa? Imam Sya'rani itu ketemu anak kecil Sayyid, ya, langsung dicium tangan. Siapa lagi? Imam Junaid ketemu Imam Sayyid Habib kecil, dicium tangannya. Ya, kemudian saya tahu ada Syekh Umar Baroja, saya kecil dicium tangan saya, padahal saya umur 11 tahun kecil, ya, tapi dia ingin mencium tangan Ahlul Baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai nama saya cili, Habib cili, dia ambung tangan. Itu menunjukkan apa? Sikap adab kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin untuk dihormat, tidak ingin dimuliakan, tidak ingin untuk dicium-cium tangannya. Tetapi kita diajarkan, ya, wali-wali, ulama-ulama untuk beradab seperti begitu. Ya, ada dulu, ya, kalau umpamanya Sayyid kecil itu dipanggil, didudukkan majelis ini paling depan. Loh, itu kan kecil. Kadang-kadang wong nakal di kurus, ya, di dekek majelis itu saking senengnya, kayak sendiri apa namanya, kayak Hamid, masya Allah. Nah, Allah Habib Sayyid pasti kau maju. Kayak siapa? Kenggong niku kayak Hasan, pasti kau maju wonten ngajeng. Ya, karena apa? Iki ono beda majelis sing kalau ngono, kalau Sayyid kalau Habib. Nah iki, ya, nah iki lunggu pasti diperhatikan ambek sinten? Gusti Kanjeng Nabi. Cuma nih Gusti Kanjeng Nabi baik teko ningali mirsani, termasuk baik bakal ngawasi sapa sing mulyano anak-anakku iki, cucu-cucuku iki. Sapa sing perhatian? Iku pasti ngeki berkah, dungan. Jadi seneng baik. Ya, hubungannya ambek Mbak baik. Itu karena kita masih ada pengawasan terus. Jadi baik pulau, bambang baik, iku kabeh padha ngawasi, iku kabeh para habaib. Makanya nek dimulyano pasti anak-anake, pasti mbak baik bakal seneng. Wis. Iki ana wong ya berhubungan iki maulid. Ana wong kana musrifan. Iki wonten kita, Nuzatul Majad. Wonten kita wong iki biyen beling akal pol. Yo, saniki iki bandel atau saniki iki jenenge apa preman. Yo. Ana wong preman niku saben maulid itu ngucapno Allahumma shalli ala Muhammad. Apa iku jenenge? Shalawat. Oh, seneng kabeh maca shalawat. Terus mana majelis mana pengajian mana yang mengucap itu Allahumma shalli ala Muhammad. Terus kabeh melo ya ahli mati. Wong iki mang mati. Ya wonge beling sing jeneng beling ya sembayangi kadang ya aturan kadang enggak aturan, kadang sembahyang kadang enggak ya. Kadang poso, kadang belehar, kadang poso. Mungkin ngono jenenge wong musrif. Ya. Akhirnya satu waktu meninggal. Ana wong soleh, wong wali ketemu ambek wong iki mang. Ternyata wong iki mang panggonane omahe wedi koyo istana. Terus dukun akeh wong wali-wali, wong soleh-soleh padha kumpul. Wong iki biyen wong nakal. Kok saniki mlebu swarga omahe magon-magon wedi luar biasa senenge. Ya, akhirnya takon, kenapa kon kok iso koyo ngene? Iya, aku mati, alhamdulillah jasadku ditampani ambek Gusti Kanjeng Nabi. Aku digiring, digendong, dituntun sampai mlebu omah koyo ngene iki. Kaya disenengno ambek Gusti Kanjeng Nabi. Mergo apa? Aku iki ya saben-saben majelis ngucap sholawat dengan suara keras, suara lantang, suara apa itu? Biraf isol
diangkat suara keras no pantar no suara Allahumma sholli ala Muhammad ya. Itu selalu. Jadi sehingga Nabi ku senang karena mengingatkan orang untuk membaca sholawat. Karena saat itu mereka akhirnya serentak bocok kabeh sholawat sampai deh mulai wong ikmang eling Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi. Pokoknya akeh wong sing sadar maca sholawat. Akhirnya iku lho yang menjadikan saya disenengi Nabi Gusti Kanjeng Nabi. Ya, akhirnya apa? Wong iki mang diceritakno. Ya. Nek wong biyen niku mun ngene-ngene matine ya bakal dibalas sampai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kabeh iku ana balesane. Lah terus apa hikmah aja ditiru. Ojo wis gak usah sembahyang berarti yo kok Rasul Muhammad. Ya, pakai pengajian. Ya, saat ini mudi jadi paling antar suaranya. Makanya apa? Di akhir apa? Majelis pasti Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, mudi nih. Ya, soalnya berdekat. Jenenge baca sholawat apa jenenge? Sholawat apa? Dongkrak. Sholawat dongkrak. Sholawat bubar ya. Ya. Sholat ngaria iki sholat bubar ya. Hari bubar ya. Lah iki wong kaya ngeten iki iso jadi senengi dan disenengkan oleh Allah. Apa maneh sing mung ahli sholawat ala Nabi terus wis gak ono susahe, gak ono sumpeke, gak ono judike, gak ono hal-hal yang di apa namanya membuat dia itu risau bingungka. Ya rezeki bakal ditutup sampai Gusti Allah terus diguyur sampai Gusti Allah. Termasuk keluarga, termasuk ke rumah tangga, termasuk wong ana tuku ini yo gak tahu sepi karena sholawat, termasuk kerjaan jadi enteng. Nah, jadi enteng. Wong biyen niku Pak, gawe maulid iku ana sing cerita macam-macam niku wau Kang Yusuf cerita ana wong sing ngumpulno duit tapi titip nang pasar. Niku nek mal maulid baru iso masak. Iso apa? Nitip Bu. Ya saben minggu saben dino ya titip saben nek wis wayahe Rabiul Awal mal maulid baru iso gawe jenang, iso gawe jajan-jajan, iso gawe panganan. Ya, wong ana maneh wong sing luwe masyaallah wonten Jawa Tengah niku. Wong anake sak bojone iku gak tau mangan beras. Saben dina mangane apa iku jenenge tiwul, apa jenenge gaplek bendino. Ya. Wong iki dodol kayu. Saben dodol kayu bendino, dodol kayu. Ya. Pak, wae bojone, kapan iki tuku beras? Duwike wis payu disimpen, dicelengi. Engko nek mangan beras iku malam Rabiul Awal. Jadi setahun bisa. Saking pingin apa? Pingin apa? Hormat kami Gusti Kanjeng Nabi, pingin malam Rabiul Awal iku seneng nyenengno Gusti Kanjeng Nabi, gawe slametan. Dikumpulno duwike sampai anake gak mangan beras, gak mangan sego, dikumpulno duwike kanggo untuk bulan mau maulid cek ta'dzim hormat kami Gusti Kanjeng Nabi. Sampai kok yang aku diceritani nangis temen ya. Iku opo wong iku imane yo luar biasa. Sampai duit-duit cek bakhil. Mau cek pelite, acara maulid yo budu-buduan bareng-barengan. Ya padahal panitia bingung jadi wayai kaeman. Kayak ngetokno acara maulid itu kaeman.
apik wong iki mang dadi wong wali, anak-anake dadi wong wali karena hormat. Fahtazzal apa? Aisyu Qaraban wasdif syara. Terus wasdadal kursiyu haibatan wa waqara. Terus wadat wamtalatis samawati wal ardu anwar wamtalatis samawati wal ardu anwar al anwar ya anwar ya ihtazal arsyu Qaraban wasdif syara. Apa artinya? Lu coba sampai mengerti artinya. Arsy Gusti Allah itu kencang, bersuka cita dan merasa bahagia. Istabsyar. Ya. Detik-detik kelahiran Nabi itu arsy Gusti Allah bersuka cita kayak wong dudukno kesenangannya, kegembiraan yang meluap-luap, yang senengi luar biasa. Kemudian wazadal kursiyu haibatan waqara. Kursinya Allah lebih lagi, lebih dahsyat lagi, ya, menunjukkan kewibawaannya dan penghormatannya. Wis mulai bersikap penghormatan yang seagung-agungnya untuk menyambut kelahiran baginda Nabi. Ini alam loh, alam kabeh bersiap-siap untuk menyambut menyongsong detik-detik atau kelahiran Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus napa? Wamtalatis samawatu anwara. Ya, kemudian menunjukkan langit pun juga begitu, enggak kalah. Apa? Langit menunjukkan apa? Cahaya terang. Ini demi menyongsong kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai yang cedek biasa kaya kano buku. Oh, siku biyen lah. Iya. Kalau biyen sampai ila yaumil kiamah, anake sampean lahir dililik. Iya anakku lahir. Tahun ini selik. Ya? Hah? Wah ya, ini yang Gusti Kanjeng Nabi ku luar biasa seneng. Ya. Lahir artis pulang Ro. Ayu Ting Ting Ro. Iku Rifki Ro. Iki senyanyi iku sapa wis mboro kabeh. Ketika lahir Gusti Kanjeng Nabi biasa-biasa. Inilah yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang-orang soleh, orang-orang. Mudah-mudahan semuanya ya, dibikin Allah atau kita mendapat hidayah Allah. Setiap maulid harus bersuka cita. Ojo eman, ojo sayang, tokno kabeh. Yo nek iso tokno kabeh. Nek iso gawe maulid geden-gedenan. Yo nek iso motor mudol, sepeda motor mudol kanggo maulid. Ojo eman. Omai. Mikir atus ayo mikir yo. Mosok kayak maulid aku maulid nang ndi. Akhirnya kalau umpama dibandingkan seorang imam besar Imam Hasan Basri dahulu laukan li mithlu Uhudin dhahaban ya la anfaqtuhu li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laukana li mithlu Uhudin dhahaban la anfaqtuhu li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpama aku iki duwe sak gunung emas bakal tak entekno kanggo hormat maulid Nabi. Ya, kanggo hormat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku umpama aku duwe emas sak gunung atau gunung iku dadi emas, Uhud iku dadi emas, kuwi iku sakmono, tak entekno kanggo maulid. Gak eman, tak sayang. Ya.
Lah iku karena imane. Kaeman kanggo Nabi, sayang kanggo Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya opo ae bakal dilakoni. Lah iki maulid 1000 rupiah dalam syafaat. 2000 ngenteni syafaat iku sing Nabi. Wis, ngene ae. Aku meneh gawe maulid. Nimbul sing ngono. Sing iso, sing duwe sepeda motormu, sepedamu, ya terserah. Aku gak ngomong, cuma aku ngomong. Ya, wis meneh. Jadi kula suwun, ya ini menjadi perhatian kita bersama bahwa maulid adalah sumber keberkahan. Ojo dianggap tambah sat, tambah surut, tambah apa? Duitku tambah kurang, enggak, tambah merubah duit sampai naik kalau maulid. Yo, jo eman-eman, jo sayang-sayang, guru diajak perang, seemane. Yo, pemane kamu bantu kono gini, kamu orang-orang yang lemah, ada yang sekarang ini dalam musibah, apa bencana dan lain-lainnya. Jangan sayang, terutama untuk maulid lebih istimewa lagi. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa ahdina bis nabiyyin wa afinna fi barakatihim wa ma'afatin minal fitani. Aku gak jauh sumbangan loh ya, gak jauh sumbangan temen, gak jauh sumbangan. Cuma kono butuh beras sake. Ya wis, muga iso teko ya. Amin. Ojo sing arek-arek nom iki aku gurung wayahe, gurung iso, gurung wah cuman ojo sing nom, sing tuwa gak lho. Apa iki? Ya. Angele teko. Ya, iki kanggo hormat mau maulid sing merasa apa seneng gitu. Nyeneng wis langkah sampean iki disakseni ambek Gusti Allah. Angka-angka sampean niat sampean wae diperhitung ambek Gusti Allah karena memuliakan kekasih ini Gusti Allah, karena kekasih loh, kekasih Nabi Bu Abdullah. Nabi kekasihnya paling disenangi, berarti sampai seneng Gusti Allah melok seneng betul. Jadi ojo eman, ojo abot ya melaku atau nekani pengajian, terutama di Purwosari nggih. Kok tak delok setahun tak hetok, 2 tahun tak hetok, 7 tahun tak tahu hetok. Yo nandi ya. Wis pokoknya kabeh tak jaluk, kabeh saged rawuh. Amin nggih. Aku ono kerjaan tinggal. Ono janji tinggal, ono tamu tinggal kusir. Ya, pokoknya aku teko Purwosari ya. Wonten pundi? Purwosari bakalan wong cidek, masalah ongkos gak apa-apa. Ono Ustaz, ono iki sapa jenenge? Pak Buang. Wes, mulai wes. Rabbi fa'ala bi barakatihi wa atina husna bi hurmatihi wa minna fi barakatihi wa ma'afatin minal fitani. Kak ngono saben bulan tak delok. Cuma sing tak delok cuma Pak Cakman. Ayo, sapa? Pak Daya. Pak Daya iki. Cuma wong telu terus di ibu-ibu ya, kalau saya juga bisa lihat, nggih, aja apa-apa, kabeh. Jamnya belum sampai nanti. Jamnya belum. Jam pada zuhur 1:30, insyaallah ya. Suasana yang berbeda, mudah-mudahan ya kabeh oleh ganti, oleh berkah dan insyaallah oleh nurul kesingane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika innahu la yadhillu man walat wa la ya'izzu man 'adait tabarraka wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna
اللهم جعلنا الله وإياكم ممن يستجيب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته اللهم برحمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بزيد حرمته واشفنا غدا في جمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأعنا بسنته متمسكين بسنته وطاعته آمين على حبيب جماعته اللهم ادخلنا مع الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يا ما يشفع للأخلاق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا نقدر سنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلنا بما يتغطي الذنوب سترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا بسنة الماضية إخوان ونمر القضاء للوصول إلى مثلها ولا تعلم من ثواب هذه الساعة وقلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أسباب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سنة على ممر الدور اللهم اجعلنا لأهلك ذاكرين ولنعملك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وعينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نتبع أبدا وسنة تلغي غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Ya, jadi saya inginkan sebetulnya masih banyak cerita tentang Maulid itu, Masya Allah, saben waktu cerita-cerita yang berhubungan dengan Maulid keistimewaan pakai, tapi ya waktu ini kayak soto, insya Allah di lain waktu kita sambung dalam keadaan yang lebih sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, insya Allah kita ketemu yang Ahad hari Minggu jam 5:30 untuk insya Allah di Purwosari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman mana? Bismillah di salaman mana? Jumat aja wonten dengan